Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga telah mengeluarkan rekomendasi pembaruan terkait pemberian vaksin COVID-19 Sinovac pada anak usia 6 tahun ke atas. Sejauh ini kan secara umum itu bisa dipenuhi sebelum 6 jam. Kalau ada yang lebih nanti dicek itu tidak banyak ya titiknya. Sari berita. Vaksinasi untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun adalah demi mencapai masyarakat produktif dan aman COVID-19. Sementara itu banjirop di wilayah Jakarta Utara membutuhkan waktu lebih lama untuk surut. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 10 November 2021 bersama saya Rudi Zain Dan saya Risti Rustana. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 mencatat terdapat 5 provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan kasus kematian akibat terinfeksi virus corona dalam sepekan terakhir. Wakil Menteri BUMN kedua Kartika Wirjoatmojo menyebutkan ada 5 strategi bisnis baru bagi Garuda Indonesia. Di antaranya adalah mengoptimalkan rute penerbangan yang menguntungkan. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa dunia akan kekurangan 1 hingga 2 miliar suntikan vaksin COVID-19 pada tahun 2022 mendatang. Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan vaksinasi untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun yang rencananya dilaksanakan awal tahun 2022 mendatang adalah demi mencapai masyarakat produktif dan aman COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menjelaskan, dengan sudah adanya rekomendasi pembaruan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, maka vaksinasi kepada anak-anak sudah tidak perlu diragukan keamanannya. Radita Lahadi melaporkan selengkapnya. Sejumlah rekomendasi perubahan sudah dikeluarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait vaksin Sinovac yang rencananya akan disuntikan kepada anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Rekomendasi tersebut mengenai dosis dan tenggat waktu serta panduan konsultasi jelang vaksinasi pada anak dengan penyakit tertentu. Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan vaksin Sinovac untuk anak-anak aman untuk digunakan. Karenanya, juru bicara Satgas, Profesor Wiku Adhisa Smito menjelaskan, vaksinasi untuk anak-anak yang rencananya mulai dilaksanakan awal tahun 2022 mendatang adalah demi mencapai masyarakat produktif dan aman COVID-19. Wiku menjelaskan, dengan sudah adanya rekomendasi pembaruan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, maka vaksinasi kepada anak-anak sudah tidak perlu diragukan keamanannya. Untuk vaksin Sinovac bagi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Terkait dengan hal ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga telah mengeluarkan rekomendasi pembaruan terkait pemberian vaksin COVID-19 Sinovac pada anak usia 6 tahun ke atas. Rekomendasi terbaru ini dikeluarkan karena anak juga dapat tertular dan atau menularkan virus corona dari dan ke orang dewasa di sekitarnya walau tanpa gejala. Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengatakan bahwa penggunaan vaksin Sinovac untuk anak-anak menjadi yang direkomendasikan karena minim efek samping. Pada uji klinis yang sudah dilakukan, ya fase 1, fase 2, itu efek samping yang terjadi biasanya memang lokal ya seperti agak demam sedikit ya, nyeri di daerah suntikan ya. Kemudian juga ada sedikit yang demam ya, sekitar 4%, 5%. Jadi hampir 90% lebih itu nggak ada apa-apa.
Untuk diketahui, pemerintah terus mengakselerasi program vaksinasi yang dilakukan kepada masyarakat. Hingga 8 November 2021 kemarin sudah ada 125,4 juta masyarakat atau sekitar 60,24% yang telah menerima vaksin dosis pertama. Adapun sebanyak 79,3 juta orang atau sekitar 38,1% masyarakat sudah menerima vaksin dosis lengkap. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendatangi KPK untuk menyerahkan dokumen Formula E terkait adanya dugaan kasus korupsi. Kami hadirkan untuk Anda laporan Alfred Stuter. Kami fokusnya menyerahkan dokumen secara lengkap, itu terkait dengan materi barangkali. Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat bersama Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Widi Amanasto kemarin mendatangi KPK terkait kasus dugaan korupsi Formula E. Keduanya datang menyerahkan dokumen setebal sekitar 600 halaman yang berisikan proses persetujuan hingga persiapan penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut. Syaifullah Hidayat menjelaskan apa yang dilakukan pihaknya ini bagian dari transparansi dan upaya membantu tugas-tugas KPK. Ia menegaskan jajarannya siap bila sewaktu-waktu KPK membutuhkan penjelasan terkait pelaksanaan Formula E. Ini Pemprov DKI Jakarta siap jika sewaktu-waktu diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Dalam kesempatan itu turut hadir pula Bambang Wijoyanto dan Adnan Pandu Praja yang merupakan dua pimpinan KPK periode 2011 hingga 2015. Bambang yang juga menjabat sebagai anggota bidang hukum dan pencegahan korupsi tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta menekankan jajaran BUMD harus siap 24 jam dalam membantu menuntaskan pekerjaan KPK. Dan dari dokumen yang itu mudah-mudahan itu semua every single evidence yang kita punya yang kita berikan karena tujuan yang penting kita mau bikin tradisi baru ya. Betul sekali. Tradisi baru bahwa governance itu harus betul-betul bertanggung jawab terhadap proses yang harus dilakukan. Sebelumnya KPK telah memulai melakukan penyelidikan, meminta keterangan terhadap beberapa orang terkait laporan dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E. Namun, PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengaku belum dapat menyampaikan detail proses tersebut ke publik. Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membenarkan sudah ada jajarannya yang dipanggil KPK, yakni Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Ahmad Firdaus. Ia pun mengaku menghormati semua proses hukum yang berjalan di KPK. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI. Generasi muda harus mampu menunjukkan eksistensinya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjadi pahlawan bagi bangsa dan negara di tengah persaingan global. Kami sampaikan informasinya bersama Rosian Anwar. Negara-negara maju, negara-negara barat mungkin kan tidak. Universitas Gadjah Mada, UGM Yogyakarta patut berbangga karena sedikitnya ada 3 orang guru besar dari kampus tersebut yang masuk jajaran top 2% World Ranking Scientist 2021. Dari ketiga profesor tersebut, diantaranya yang termuda adalah Profesor Dr. Abdurrahman MSI yang merupakan guru besar dari Fakultas Farmasi. Pengajar yang masih berusia 44 tahun itu ketika diwawancarai RRI menuturkan, di era modern saat ini, generasi muda dapat menjadi pahlawan bagi bangsa dan negara. Salah satunya dengan memiliki keunggulan dalam keilmuan dan teknologi. Abdurrahman menyontohkan banyak sekali potensi alam di negeri ini yang dapat digali agar Indonesia dapat menjadi bangsa dan negara yang maju. Peran generasi muda menurut Abdurrahman sangat penting untuk menjadi pahlawan di bidang iptek dalam hal mengisi kemerdekaan. Kita itu kan dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Kita keanekaragaman hayatinya itu luar biasa banyak, sehingga mungkin untuk generasi muda yang kebetulan saat ini sebagai mahasiswa atau sebagai peneliti, maka lakukanlah eksplorasi kekayaan alam yang diberikan atau dianugerah oleh Tuhan kepada negara Indonesia, sehingga itu nanti bisa lebih bermanfaat dan lebih mengenalkan konteks Indonesia di dunia internasional. Profesor Abdurrahman menambahkan, untuk menjadi pahlawan di bidang ilmu pengetahuan, generasi muda saat ini harus terlebih dahulu mencintai iptek dan juga gemar meneliti. Rasa cinta untuk melakukan penelitian, senang lah
melakukan penelitian, karena dengan penelitian kita dapat memperoleh ilmu gitu ya, memperoleh suatu pengetahuan, sehingga semuanya berasal dari ingin ada tahu, ingin dari memperoleh sesuatu informasi. Maka dengan penelitian, dengan kita mencintai penelitian, kita mengungkap rahasia alam, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan pasti membahagiakan generasi muda lah. Sementara itu, soal arti kepahlawanan di era kekinian, pria kelahiran Pati, Jawa Tengah yang pernah meraih Net Young Scopus Award itu menjawab, pahlawan di era modern saat ini adalah siapapun yang dapat berkontribusi positif atau memberi kebaikan tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga masyarakat, bangsa, dan negara. Dia bisa memberikan suatu kemanfaatan kepada orang lain, bisa memberikan sumber inspirasi ke orang lain, maka itu menurut saya itu adalah menjadi orang yang berguna untuk bersama. Kecil apapun level itu, yang jelas itu bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bersama dengan Profesor Muhammad Arif Muarfai dan Profesor Ahmad Maryudi, sosok Profesor Abdurrahman berhasil masuk dalam jajaran peneliti top dunia berdasarkan penelitian yang dirilis Stanford University pada 20 Oktober 2021. Stanford University memberikan penilaian kepada para peneliti terbaik di dunia yang hasil kerjanya banyak dikutip dan menjadi inspirasi dalam dunia akademik dan ilmu pengetahuan. Dianggap merupakan salah satu solusi jangka panjang menyusul banjir rob di wilayah Jakarta Utara yang membutuhkan waktu lebih lama untuk surut. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Pekan lalu banjir rob kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta Utara. Jika sebelumnya hanya 3 kelurahan yang menjadi daerah rutin terdampak, kini dilaporkan cakupan dampak rob mencapai 13 kelurahan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada media menyebut, biasanya banjir di DKI Jakarta dapat ditangani dalam waktu kurang dari 6 jam. Namun untuk daerah tertentu membutuhkan waktu lebih. Sejauh ini kan secara umum itu bisa dipenuhi sebelum 6 jam. Kalau ada yang lebih nanti dicek, itu tidak banyak ya titiknya. Itu memang kalau itu kan terjadi kalau di daerah-daerah yang memang sangat rendah, kemudian yang intensitasnya tinggi seperti yang sampaikan ya, melebihi dari 100. Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Solehmadi dalam dialognya bersama Pro 3 RRI menyebut setidaknya ada 3 penyebab banjir rob di Jakarta Utara. Namun yang paling besar sumbangsinya adalah penggunaan air tanah. Dalam 10 tahun terakhir, banjir rob di Jakarta itu mengalami peningkatan wilayah terdampaknya ya. Ada beberapa wilayah yang mulai 2017 hingga 2020 ada wilayah baru yang selama rentan waktu itu belum pernah mengalami rob juga mengalami rob. Ya sebenarnya rob itu sudah menjadi soal yang pertama memang abrasi di Jakarta yang sudah terjadi sejak lama, sejak Jakarta ditekan oleh pembangunan. Yang kedua kenaikan permukaan air laut rata-rata global, dan yang paling signifikan penyebabnya adalah penurunan tanah di Jakarta. Solehmadi menambahkan, saat ini pembangunan tanggul dirasa tak lagi efektif karena hanya mampu bertahan untuk waktu yang tidak lama. Sehingga menurut Solehmadi, izin penggunaan air tanah terutama untuk kepentingan komersil perlu ditinjau kembali. Penurunan tanahnya di Jakarta Utara, di wilayah utara Jakarta itu hingga 24 cm per tahun, sangat dahsyat itu. Jadi kalau tidak ada upaya yang progresif gitu dari Pemprov DKI Jakarta, maka ini akan bertambah parah. Update-nya memang di 1920 penurunan tanah berkurang ya, tidak semakin cepat. Lalu tentunya ini kabar baik, tetapi harus disegerakan upaya-upaya pemulihannya. Misalnya mulailah Pemprov itu wacana terkait, kan Pemprov sudah mengembangkan wacana terkait bagaimana melarang penggunaan air tanah, terutama sektor komersil lah kira-kira. Itu harus segera dilarang, karena kita tahu bahwa sektor komersil banyak sekali mengambil air tanah di Jakarta, terutama air tanah dalam di Jakarta. Pakar Hidrometeorologi Universitas Pajajaran, Profesor Choi Asdak melalui kesempatan berbeda juga menyampaikan hal serupa. Perubahan dalam pemberian izin penggunaan air tanah adalah solusi paling memungkinkan untuk diambil oleh pemerintah. Solusi yang relatif bisa dikendalikan itu kan yang ketiga itu, yaitu tingginya pengambilan air tanah. Pengambilan air tanah itu kan, kalau air tanah dalam itu memerlukan izin ya, SIPA, surat izin pengambilan air tanah, sumur artesis, dan itu yang sebenarnya
mekanisme perizinan itu kan sifatnya adalah pengendalian. Nah, ini kita punya kelemahan di sini. Pemberian izin utamanya untuk pengambilan air tanah itu tidak ditempatkan dalam konteks pengendalian airnya, tapi seringkali lebih pada penambahan PAD plus upaya untuk seolah tidak mengganjal pembangunan tadi yang memerlukan air lebih banyak, utamanya ambilnya dari air tanah. Hasil penelitian tim Indonesian Network for Disaster Information 4.0, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT menunjukkan penurunan tanah di DKI Jakarta terjadi sangat signifikan dalam 50 tahun terakhir. Berdasarkan analisis data INSAR yang direkam sejak 20 Maret hingga 22 Oktober 2019, memperlihatkan bahwa laju maksimum penurunan tanah di Jakarta mencapai 6 cm per tahun. Dari beberapa penyebab, penurunan muka tanah akibat ekstraksi atau pengambilan air tanah menjadi fenomena yang dominan terjadi di Jakarta. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI. Ya, pendengar, pekan lalu sejumlah wilayah di Jakarta Utara pun ikut mengalami banjir rob. Tercatat ada 13 kelurahan yang ikut merasakan dampaknya dan masih banyak lagi banjir yang selalu berulang akibat rob. Berikut tanggapan masyarakat. Nama saya Rahul dari Tebet, Jakarta Selatan. Banjir rob di Jakarta Utara bukan hal yang baru. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir menjadi kejadian tahunan. Harusnya pemerintah DKI Jakarta sudah punya rancangan apa yang harus dilakukan agar meminimalkan dampak banjir rob bagi warga Jakarta Utara. Saya Revi dari Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kalau rob Jakarta Utara itu memang selalu terjadi, benar kata Pak Wakil Gubernur. Itu sering terjadi, selalu terjadi. Tapi memang harus ada penanganannya, apa yang bisa dilakukan. Ya sekarang belum sih, sejak awal menjabat ya semua juga belum ada penanganan ke arah situ. Proyek-proyek dari pejabat sebelumnya belum dilanjutkan untuk proyek-proyek dam besar atau apapun. Saya Rizky dari Jakarta Selatan. Menurut saya dengan fenomena seperti ini, pemerintah harus segera bersikap tanggap untuk menangani hal tersebut agar supaya kegiatan masyarakat di sana bisa berjalan seperti semula lagi, dan harus menemukan cara agar fenomena ini tidak terjadi berkepanjangan dan merugikan masyarakat. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti perjuangan warga yang wilayahnya terendam banjir rob di kawasan Jakarta Utara. Dan komentar disampaikan editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November hari ini, secara umum ditandai dengan berbagai upacara dan kegiatan yang menandai perjuangan area Surabaya dan sekitarnya melawan penjajah Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Peristiwa heroik tersebut selalu menjadi inspirasi bagi generasi sesudahnya untuk berjuang dalam beragam kondisi. Pada era sekarang, kondisi masyarakat semakin berubah dan salah satunya adalah kerusakan lingkungan serta dampaknya akibat perubahan iklim global. Peristiwa banjir rob di sejumlah daerah di tanah air dan salah satunya terjadi di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara adalah tantangan tersendiri bagi warga setempat. Pada satu sisi mereka harus berjuang menghadapi banjir rob dan pada sisi lain mereka juga harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah beberapa hari kawasan tersebut terendam banjir dengan ketinggian antara 50 sampai dengan 60 cm. Hidup dengan kondisi seperti ini tentu perlu perjuangan tersendiri karena harus menghadapi situasi alam yang tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya. Belum lagi, mereka harus menghadapi persoalan domestik seperti MCK. Tidak ada upaya yang singkat untuk mengatasi banjir rob ini. Ini setidaknya juga menjadi pengingat bahwa Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia yang berada di pinggir laut mengalami potensi ancaman serupa.
Perubahan iklim global adalah salah satu perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan era pendahulu dengan bambu runcing dan angkat senjata sudah pernah dilalui oleh bangsa Indonesia. Saat sekarang, bagaimana berjuang dalam kondisi berbeda, antaranya berjuang hidup dan berjuang mengatasi berbagai persoalan, dan salah satunya adalah persoalan lingkungan yang tampaknya semakin buruk. Demikian komentar, selamat pagi.